Oke, selamat pagi ya adik-adik ya, dan salam budi luhur ya. Oke, pada hari ini merupakan pertemuan pertama ya mata kuliah Anda yang baru yaitu komputer akuntansi ya. Adik-adik kita sudah tahu sekarang semua sektor kehidupan itu kan sudah diganti menggunakan teknologi. Salah satunya adalah proses perhitungan di dunia akuntansi. Nah, dalam satu semester ini ya nanti Pak Hengki akan menjelaskan ya di 16 pertemuan ini nanti apa saja yang kita pelajari ya. Tetapi sebelum Pak Hengki masuk ke materi ya ada beberapa hal ya yang Pak Hengki akan jelaskan ya mengenai tata cara perkuliahan kita di dalam satu semester ini ya. Salah satunya adalah penilaian kita ya seperti biasa ya, absen 10%, tugasnya 20%, UTS-nya itu 30%, UAS-nya 40% ya. Untuk absensi dari 16 pertemuan jangan sampai tidak hadir banyak, maksimal 3 kali tidak hadir ya, jangan sampai lebih dari 3 kali tidak ada pemberitahuan, nanti dianggap alfa. Oke lah adik-adik ya, Pak Hengki akan share dulu apa yang mau kita bahas. Nah, di dalam pertemuan pertama ini ya Pak Hengki akan kasih dulu ya apa saja sih yang mau kita bahas di dalam satu semester ini di komputer akuntansi. Pak Hengki pakai software Accurate versi 5 ya, yang terbaru ya. Yang pertama pada hari ini Pak Hengki pasti pendahuluan dulu ya, apa saja sih kira-kira fitur yang bisa digunakan di Accurate versi 5 ini. Di pertemuan kedua nanti ada kita mempelajari setup our database ya, di mana kita menginstal Accurate versi 5 ini. Ini termasuk yang baru nih adik-adik ya. Bagaimana cara membuat database baru, persiapan singkat database, udah itu kita buat list currency ya. Kemudian kita mengisi informasi perusahaan, daftar akun ya, persiapan untuk preferensi ya, fitur perusahaan. Ceritanya nanti adalah Anda kita mengolah akuntansi ya, otomatis kan perusahaan yang kita olah. Nah, di sini harus diisi nama perusahaannya apa gitu loh. Nah, untuk di pertemuan ketiga nanti kita fokus ke modul pembelian ya. Jadi ini akuntansi perdagangan adik-adik, komputer akuntansi yang lagi tren ya. Nanti ada membahas tentang permintaan pembelian, ada pesanan pembelian, ada penerimaan barang, ada faktur pembelian, ada retur pembelian, dan sebagainya. Di pertemuan 4, nanti kita membahas tentang modul penjualan. Ya, bagaimana sih penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, termasuk fakturnya, ya, mengolah fakturnya. Jadi kita bahas adalah akuntansi komputer ini adalah untuk yang bidang perdagangan. Manajemen warehouse dan inventory nanti kita akan pahami di pertemuan kelima adik-adik. Ya, bagaimana sih mengolah stok barang ya di dalam akuntansi, cara membuat barang baru ya. Kemudian di pertemuan 6 nanti ada buku besar. Mana bukti jurnal umumnya, mana daftar jurnal umumnya, mana histori buku besarnya, mana anggaran akunnya, mana saldo akunnya ya. Yang ketujuh ada membahas cash and bank ya. Jadi nanti ada penerimaan, deposit, ada pembayaran, ada rekonsiliasi bank, ada buku bank dengan aktivitas aktiva tetap ya. Nanti belajar aktiva tetap juga. Nah, setelah itu kita UTS, setelah UTS nanti pertemuan ke-9 masuk bab 9. Itu di pembiayaan pesanan, job costing ya. Itu kita bahas itu nanti. Nah, untuk bab 10-nya nanti kita ketemu di pertemuan ke-10. Itu berbicara tentang return merchandise autorisasi ya.
tentang flow proses kirim barang dan sebagainya, itu akuntansi. Soalnya akuntansi sekarang ini akuntansi yang fokus ke dagang, ya. Pak Hengki belum tidak membahas yang akuntansi yang umum, karena akuntansi umum Anda sudah dapat di pertemuan di semester kemarin gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya di bab 11 nanti kita membahas tentang memorize transaksi dan recurring, ya. Tuh. Pertemuan ke-12-nya baru project management. Kita membahas tentang bagaimana mengatur akun default project, membuat daftar upah pekerja, semuanya di situ ada, ya. Kemudian membuat daftar bahan baku project dan sebagainya, adik-adik ya. Kemudian juga kita membahas tentang aktivitas project. Itu ada di pertemuan ke-12. Untuk pertemuan 13 kita nanti membahas tentang menu file, ya. Menu file, bagaimana membuka database, profil pengguna, simpan dengan alias, dan cadangan data. Pertemuan ke-14 kita membahas tentang form template, ya, mengubah jenis template dan sebagainya untuk report. Sebelum report kita membahas form template. Nanti di pertemuan ke-15 kita membahas tentang report. Sekaligus kita membahas tentang laporan terakhir adalah tentang perpajakan PPN dan PPNBM, ya. Itu pertemuan ke-15. Jadi sini ada 16 bab, ya. Bagaimana 15 dan 16 ini nanti kita gabungkan menjadi satu pertemuan, ya. Pas dengan pertemuan kita ada 16 bab. Nah, untuk pertemuan pertama ini, ya. Nah, ini kita ngomong tentang accurate versi 5. Kebetulan Pak Hengki udah berapa kali ya juga ya. Dulu kalau Pak Hengki pakainya accurate versi 4, tapi sekarang udah muncul yang 5 ya. Lebih praktis, dinamis dan interaktif. Ya. Nanti pertemuan 2 bagaimana cara menginstal dan settingnya ya. Saya pastikan nggak susah adik-adik ya. Dan yang pasti accurate versi ini lebih ramah ya, lebih enak, lebih ringan aplikasinya, user friendly ya, gitu. Nah, di sini ada modul utama menjadi dalam satu paket di accurate versi 5 ini. Yang pertama adalah di sini menjelaskan ke kita secara jelas ya untuk pelaporan akuntansinya, ada modul pembelian, ada modul penjualan, ada modul persediaan. Jadi selain membahas tentang pembelian, penjualan, tetapi juga di sini juga membahas tentang stok barang, inventory modul. Tetapi bukan hanya membahas stok, tapi banyak. Ada persediaan ini, ada formulirnya, lengkap, ada daftar gudang, ya, dan sebagainya. Termasuk ada modul buku besar. Ya, yang keempat, general ledger modul. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah ada modul kas bank. Ini sangat penting sekali. Ya, nah itu adalah 5 modul utama yang kita pakaikan. Ya, di mana di sini nanti ada juga tentang yang project dan sebagainya. Nah, adik-adik, di sini ya nanti bersifat client server enaknya ya. Jadi artinya nanti sistem kita, aplikasi kita bisa diakses bersifat client server gitu. Nah, beberapa alasan mengapa accurate itu kita pakai accurate ini ya, karena accurate ini mengadopsi ya teknologi client server. Yang pertama lebih fleksibel ya, karena dibuat pakai bahasa pemrograman Delphi ya, mengurangi traffic network ya, kapasitasnya ya, jadi kapasitasnya juga boleh katakan juga bagus, kecepatan ya, dengan tabel yang besar dia cepat, skalabilitas juga adik-adik ya, mau pakai database apapun bisa. Ya, kemudian aman, jangan khawatir ya, ada beberapa lapis keamanan di dalam software ini. Bisa diprogram ulang dan bisa, yang terpenting adalah bisa di transaksinya bisa kita lihat ya. Maksudnya dilihat ini untuk diupdate, apakah ada hal-hal sebelumnya yang mau kita hapus atau dikembalikan ke posisi semula, itu bisa semua adik-adik ya. Oke, adik-adik ya, ini adalah pertemuan pertama
Jadi baru perkenalan apa saja yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita pelajari selama satu semester ini ya adik-adik ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.